Technical View Pound Sterling 21 September 2020 per jam 10.54 waktu Indonesia bagian Barat. High 1.2959, low 1.2928, running price 1.2958. Break high ya, karena memang pelemahan dolar yang terjadi kurang lebih sampai saat ini, sampai pagi ini. Tapi dengan catatan teman-teman, untuk pound sterling sendiri, karena kondisi dari internalnya sendiri kurang begitu baik, meskipun kalau kita asumsikan ada dua hal yang menjadi domestik ya. Pertama adalah dari faktor Brexit, itu jelas-jelas 3 bulan ke depan kita masih dibayangi dengan kemungkinan atau potensi dari hard Brexit ya, atau hard deal Brexit atau bahkan no deal Brexit, dan itu akan mengakibatkan potensi tekanan yang cukup tinggi. Kemudian yang kedua, yang internalnya adalah tentang kebijakan suku bunga negatif yang mungkin saja akan diterapkan oleh Inggris, dalam hal ini BOE. Nah, sebetulnya efek dari suku bunga negatif adalah penekanan terhadap pound sterling atau pelemahan terhadap pound sterling. Ini hampir sama dengan apa yang terjadi di mata uang euro ataupun mata uang USD. Tapi kalau kita comparison di beberapa kawasan, maka ada satu yang lebih cenderung dipilih ya, dan hal ini berarti kita melihatnya bahwa pound sterling ada kecenderungan untuk dipilih ketimbang dari US. Padahal kalau dari segi COVID sendiri, kedua daerah ini atau kedua kawasan baik Amerika ataupun Inggris itu kecenderungan memiliki tingkat infeksi yang sama-sama tinggi. Jadi kita masih bisa melihat 50-50. Tapi kurang lebih yang akan dilihat oleh market apa? Yang akan dilihat oleh market pekan ini terutama dari pernyataan Bailey, ya, itu adalah gubernur Bank Sentral Inggris atau BOE, lalu kemudian juga tentang prospek kedepannya tentang baik itu stimulus ataupun tentang suku bunga. Dan ini berarti mereka mengacu kepada dua hal, baik itu kondisi ekonomi oleh COVID dan juga oleh Brexit. Jadi tugasnya cukup berat ya. Tentunya dengan prospek seperti ini harusnya akan terjadi pelemahan untuk ekonomi kembali pulih atau setidaknya bisa bergerak, barulah nantinya kecenderungannya mengalami penguatan. Nah, itu yang akan kita lihat. Jadi sebetulnya outlook untuk jangka panjang bisa saja untuk mengalami kenaikan, tapi untuk sementara waktu karena banyak faktor gangguan dia akan mengalami depresi atau penekanan. Nah, kembali dengan posisi dari grafik sendiri. Kondisi kemarin sudah betul, kita sudah memperkirakan bahwa ternyata lagi-lagi area trend channel ini atau trend line ini hanya berkisar sebagai pullback ya. Dan bearish candle tercipta, berarti otomatis hari ini saya akan cenderungnya mencari area sell on pullback untuk pound sterling, which is areanya sudah muncul karena sekarang berada di 19 atau 1.2958, karena tadi pagi yang saya share adalah 1.2938 ataupun 1.2950 untuk melakukan sell ya. Berarti kita tinggal tunggu TP pertamanya di 1.2878 ataupun 1.2818. Nah, di grafik keempatnya itu sangat mumpuni. Anda lihat di sini, ini masih trend channel yang sempat kita gunakan kemarin. Zonanya saya pindahkan ke atas ya, karena memang dia cenderungnya lebih mengalami kenaikan ya. Tapi kurang lebih dengan tadi pagi sebetulnya dia gap down, lalu kemudian dia dibuka dengan area di bawah trend channel. Seharusnya kita sudah berani untuk melakukan sell. Nah, apalagi zona sekarang ya. Nah, target pertama, kalaupun misalkan katakanlah dia melanjutkan atau penembusan ini, maka target utamanya sebetulnya di area 1.2811 ya. Sementara kalau dia tembus resisten, arealnya bisa muncul 1.3170. Oke, untuk kali ini pound sterling silakan sell on pullback di 1.2938 ataupun 1.2950. Target pertamanya adalah 1.2878 dan target kedua kita adalah 1.2818. Stop loss silakan gunakan di area 1.3008. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana. Technical View Euro USD 21 September 2020 per jam 11:00 waktu Indonesia bagian Barat. High 1.1866, low 1.1842, running price 1.1866. Baru saja terjadi kenaikan, perlahan tapi pasti dia merangkak, tapi dengan hati-hati ya. Kita masih memiliki PR 1.1888 atau 80. Kalau misalkan zona abu-abu ini tidak berhasil dilewati, maka kita masih kesulitan mengalami rally lanjutan, belum akan mencapai 1.20 kembali. Tapi kalau itu berhasil tembus, Anda masih bisa lakukan follow buy dengan target terdekat 1.1915, target kedua yang terdekat adalah 1.1966. Kemudian kita masih melirik 1.200. Tapi kalau itu gagal, mungkin kita akan lihat potensi area
let's say 1.1760 itu masih bisa terjadi. But anyway, zona dari bullish rectangle sendiri masih cukup menjanjikan, apalagi kalau misalkan Anda lihat di sini pekan lalu sempat ditembus tapi akhirnya berhasil tutup di dalam zona tersebut. Akhirnya kita bisa menyimpulkan bahwa ini masih cukup menjanjikan ke depannya. Itulah sebabnya saya masih merefleksikan ini bisa saja kita muncul dengan areal 1.24 di beberapa bulan berikutnya. Tapi dengan catatan kondisi fundamental nampaknya ECB masih cukup kebingungan, terutama dengan banyaknya bermunculan dari official ECB sendiri yang mengatakan bahwa mereka sebetulnya agak ragu untuk membiarkan atau pandangannya mereka adalah tentang kondisi penguatan euro. Padahal kondisi tersebut tidak bagus untuk kondisi ekonomi yang sedang memulihkan diri akibat pandemi global. Tentunya itu yang akan dilihat kembali. Dan juga review dari ECB tentang program dari purchasing aset. Ya, ini adalah purchasing aset ekstra dalam masa pandemi yang kita sebut dengan PEPP ya. Dan di sini kalau misalkan kita lihat sampai sejauh mana atau sampai kapan dia akan melakukan, itu yang akan menjadi titik beratnya. Di grafik H4 dengan sangat membosankan, zonasinya masih dalam kondisi sideways menurut saya, karena kalau Anda lihat di sini pergerakannya cenderung datar, tidak ada satu hal yang spesifik untuk menunjukkan bahwa itu ada pola. Bahkan pagi ini kenapa saya cenderung menantikan zona 1.1829 ataupun 1.1838, padahal running price di tadi pagi kurang lebih saat saya membuat grafik itu alat rendahnya berada di kisaran 1.1842. Nah, otomatis untuk kali ini pilihan Anda hanya dua. Kalau kita lihat dari zona abu-abu di grafik daily chart, kalau ternyata tembus 1.1880 silakan follow buy ya. Target terdekat tadi yang saya sebutkan 1.1915 dan juga 1.1956 atau 65 ya. Stop loss tentunya Anda tinggal sesuaikan ya. Tapi kalau misalkan Anda ingin cari aman, H4-nya menunjukkan kita harus mencari areal pullback. Pullback-nya adalah di area setidaknya 1.1829 ataupun 1.1838 itu masih cukup berlaku. Jadi nantinya dia pullback, lalu kemudian nantinya dia melanjutkan kenaikan. Apalagi kalau kita lihat ini sangat cantik sekali ya. Ini sangat cantik sekali. Berarti kalau saya asumsikan, saya tidak ambil yang lebar-lebar, saya cukup ambil yang wave terakhir saja. Jadi swing low, swing high, terus ini swing low, swing high, swing low ya. Berarti kita bisa asumsikan ini hampir membentuk zonasi head and shoulder ya. Jadi kalau misalkan seperti demikian, sebetulnya ini cukup menjanjikan. Jadi confirm ya, tembus 1.1880 saya rasa masih cukup wajar untuk Anda follow. Nah, tapi yang paling aman tadi 1.1829, 1.1838, buy dengan target pertama adalah 1.1888 ya, persis di area neckline atau di area zona abu-abu tadi di grafik daily, dan target kedua adalah 1.1938. Kemudian stop loss-nya silakan gunakan di area 1.1768. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodan.